kereta api di dunia bermula pada tahun 1804 saat kereta uap melaju di atas rel industri Inggris. Lokomotif kereta uap dibuat pertama kali pada 1804 oleh Richard Trevithick. Dia merupakan seorang insinyur berkebangsaan Inggris. Trevithick berhasil memanfaatkan uap bertekanan tinggi dan membangun lokomotif kereta api uap pertama di dunia. Richard Trevithick lahir pada tanggal 13 April 1771 di Allegan, Cornwall, Inggris, dan meninggal dunia pada 22 April 1833 di Dartford, Kent, Inggris Tenggara. Trevithick menghabiskan masa mudanya di Allegan di distrik penambangan timah Cornwall dan bersekolah di sekolah desa. Kepala sekolah menyebutnya sebagai siswa yang tidak patuh, lambat, dan keras kepala. Ia bahkan hampir tidak bisa membaca, namun di awal kehidupannya ia menunjukkan bakat luar biasa di bidang teknik. Trevithick membangun kereta uap pertamanya yang ia kendarai di atas bukit di Camborne, Cornwall pada malam Natal tahun 1801. Lokomotif Trevithick menyelesaikan kereta api bertenaga uap pertama pada 21 Februari 1804 dengan menarik 5 gerbong, 10 ton besi, dan 70 penumpang. Kereta uap paling garapan loh. Akhirnya kayaknya Kereta listrik. nanti A225. Kemajuan teknologi membuat kereta api terus berkembang. Dari memakai tenaga uap, kemudian dengan tenaga listrik. Di tahun 1837 mulai diperkenalkan lokomotif listrik pertama yang dibuat oleh seorang ahli kimia bernama Robert Davidson dari Skotlandia. Lokomotif listrik ini digerakkan dengan menggunakan baterai dan disebut sebagai lokomotif listrik dengan tenaga baterai pertama. Namun secara global, kereta yang menggunakan tenaga listrik mulai diperkenalkan ke publik tepatnya pada 31 Mei 1879. Perusahaan asal Jerman mempelopori era kemajuan ini. Berkat insinyur terbaiknya, penemuan ini menjadi penting dalam industri perkereta apian. Lokomotif uap yang telah ditetapkan perjalanan jarak jauh bukanlah menjadi solusi dari meledaknya populasi penduduk karena kurang fleksibel digunakan dalam kota. Inilah yang melatar belakangi perusahaan bidang kelistrikan asal Jerman. Perusahaan yang didirikan Werner von Siemens dan Johann Georg Haskell ini menilai listrik lebih efektif digunakan untuk menunjang kereta yang lebih baik. Sejak penemuan prinsip-prinsip dinamo listrik pada tahun 1866, akhirnya terrealisasikan rencana tersebut. Setelah persiapan panjang dan pengembangan kereta listrik ini, ajang pameran di Berlin menjadi pembuktian ke publik kereta listrik pertama di dunia dengan daya disuplai melalui rel. Arus searah 150 volt mengalir melalui dua rel lokomotif dengan besi yang terpasang di antara rel. Inilah yang menghantarkan listrik bagi kereta. Potensi kereta listrik mendapat respons yang luar biasa sebagai moda transportasi massal. Kereta diesel. Setelah menggunakan mesin uap dan listrik, kemudian muncullah desain kereta yang digerakkan dengan bahan bakar diesel yang menggunakan minyak bumi. Mesin diesel pertama kali Urung tak rekam to, Be. Oh, wis. Prancis Rudolf Diesel di tahun Videonya kecopot 1893. ya. Kala itu Diesel bersama dengan MAN yang merupakan sebuah perusahaan mesin di Jerman mencapai kata sepakat untuk mengembangkan sebuah mesin pembakaran internal pertama yang diberi nama mesin diesel.
Akhirnya 1925 kereta api bermesin diesel digerakkan pertama kalinya. Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel bertenaga lebih efisien dibandingkan lokomotif uap. Semula lokomotif diesel dianggap kurang efisien, sampai kemudian bentuknya diperbaharui dan dirampingkan pada tahun 1932 di Jerman sehingga jauh lebih baik. 2 tahun setelah itu, lokomotif diesel benar-benar telah efisien. Di Amerika, lokomotif jenis itu pertama kali mengadakan perjalanan sejauh 1015 mil atau 1633 km non-stop antara Denver dan Chicago dengan kecepatan rata-rata 124 km per jam. Junior is E5. Tahun demi tahun dalam sejarahnya perkembangan kereta api selalu mengalami kemajuan. Hingga akhirnya lahirlah kereta tercepat di dunia pada 1 Oktober 1964 yang dikenal dengan nama Shinkansen buatan Jepang. itu ngumpet dulu. Jalur pertama yang dibangun sepanjang 500 km dari Tokyo, Yokohama, Nagoya, Kyoto hingga Osaka. Rute ini disebut sebagai Tokaido Shinkansen. Itu adalah awal era kereta peluru Jepang yang secara luas dianggap sebagai simbol pemulihan setelah Perang Dunia Kedua. Selama bertahun-tahun, Shinkansen pun mengalami sejumlah perkembangan sebagai salah satu kereta cepat di dunia dengan teknologi mutakhir. Hingga muncullah Shinkansen seri E5, kereta berkecepatan tinggi berjenis Shinkansen yang dioperasikan oleh Japan Railway East yang beroperasi sejak tahun 2011 hingga saat ini. Kereta Shinkansen membutuhkan waktu kurang lebih 90 detik untuk mencapai kecepatan 500 km per jam dari titik nol. Sedangkan tingkat keamanannya juga yang tertinggi di dunia dengan jumlah kematian 0% selama Shinkansen beroperasi. Kecil kereta Shanghai Maglev. Oh iya. Top spotter Shanghai Maglev yang mampu melaju dengan kecepatan tertinggi 460 km per jam dengan kecepatan rata-ratanya sekitar 394 km per jam. Kereta ini menggunakan levitasi magnetik untuk menjaga gerbong tetap menempel pada rel meskipun melaju dengan kecepatan tinggi. Saking cepatnya, kereta ini mampu mencapai jarak 30 km hanya dalam waktu 7 menit saja. Menggunakan teknologi Jerman saat berada di kereta ini, penumpang akan merasakan perjalanan lurus tanpa adanya gundukan dan desakan yang ada di sebagian besar kereta pada umumnya. Memiliki 16 gerbong dengan kapasitas maksimum 1.200 penumpang, rangkaian kereta ini dilengkapi dengan fitur-fitur menarik, termasuk hiburan di kursi, layar kaca pintar, hingga kabin pintar. Memiliki 16 gerbong dengan kapasitas maksimum 1.200 penumpang, rangkaian kereta ini dilengkapi dengan fitur-fitur menarik, termasuk hiburan di kursi, layar kaca pintar, hingga kabin pintar. Selain Cina, masa depan kereta api berkecepatan tinggi sendiri adalah salah satu hal yang direncanakan banyak negara, khususnya Jepang, Perancis, dan Jerman. Meski belum banyak negara yang mengaplikasikannya, kereta api tercepat ini jauh lebih efisien dalam membawa penumpang ke tempat yang dituju agar tepat waktu. Demikianlah Top Spotter beberapa perkembangan transportasi kereta api dari waktu ke waktu. Semoga menambah wawasan Top Spotter di rumah. Dan tanpa terasa sudah 1 jam lamanya